Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita masih bisa dipertemukan walaupun secara daring. Walaupun pembelajaran ini secara daring, kita mesti tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, Ibu akan ingatkan kembali ya, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa terlebih dahulu isi absensi pada Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Sebelum belajar pun, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, ada yang tahu puasa itu apa? Nah, jadi puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Adapun dalil tentang perintah berpuasa, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, maksud dari dalil di atas yaitu diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa. Puasa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada puasa wajib dan yang kedua ada puasa sunnah. Pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang puasa wajib terlebih dahulu. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, puasa wajib ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada puasa Ramadan, yang kedua ada puasa Nazar, yang ketiga ada puasa Qadha, dan yang keempat ada puasa Kifarat. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, kita sebagai umat Islam mesti melaksanakan puasa Ramadan. Contohnya seperti saat ini, kita mesti melaksanakannya. Kemudian ada puasa Nazar. Nah, puasa Nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar, janji kebaikan yang pernah diucapkan. Contohnya seperti aku akan melaksanakan puasa Nazar 3 hari berturut-turut ketika aku lulus di Universitas Pajajaran. Nah, kemudian puasa nazar harus berupa amal kebaikan, tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau kemaksiatan. Yang ketiga, ada puasa Qadha. Nah, puasa Qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk menggantikan kewajiban sesudah lewat waktunya. Contohnya seperti meninggalkan puasa pada bulan Ramadan karena terhalang oleh haid. Kita mesti mengqadha puasa tersebut di bulan yang lain. Puasa Kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Kemudian, yang kedua, berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa. Kemudian yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Kemudian yang keempat, melakukan zirah kepada istri, menyamakan istri dengan ibunya. Kemudian yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam, berburu ketika ihram. Kemudian yang terakhir, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan atau qiron. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini cara melaksanakannya sama dengan puasa wajib. Akan tetapi puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, puasa sunnah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada
puasa Syawal. Yang kedua ada puasa Arafah 9 Zulhijjah. Kemudian yang terakhir ada puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa Syawal yaitu puasa yang dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal. Nah, dilaksanakannya boleh secara 6 hari berturut-turut, boleh selang-seling. Kemudian yang kedua ada puasa Arafah 9 Zulhijjah. Nah, puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf. Kemudian yang ketiga ada puasa Senin dan Kamis. Puasa ini adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Ketentuan puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa yaitu berakal, baligh, mampu berpuasa. Kemudian yang kedua ada syarat sahnya puasa, yaitu yang pertama Islam, kemudian mumayyiz. Mumayyiz ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian ada rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada dua, yaitu yang pertama niat untuk berpuasa, dan yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri. Dan yang keempat, keluar darah haid. Kelima, gila. Dan yang terakhir, keluar cairan mani dengan sengaja. Adapun hal-hal yang disunahkan dalam puasa, yaitu berdoa ketika berpuasa, memperbanyak sedekah, sholat malam, termasuk sholat taraweh, kemudian tadarus, dan membaca Al-Quran. Nah, itu hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Kemudian ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa, yaitu seperti membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain. Nah, itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Dan ada waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, hari raya Idul Adha. Nah, kemudian yang kedua ada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Hikmah berpuasa yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Dengan puasa kita memberikan rasa solidaritas kita kepada sesama, nah terutama kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Kemudian yang keempat ada dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dengan berpuasa dapat mengendalikan hawa nafsu. Dan yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Yang keenam, dengan puasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Bagaimana? Sudah tahu kan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, kemudian hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, kemudian syarat sah puasa, kemudian syarat puasa, rukun puasa. Sudah tahu kan? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya di Google Classroom atau di grup WA. Di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang hidup tenang dengan istiqomah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.